Hasil pertandingan Indonesia U23 kontra Filipina U23. Lemparan jauh Robby Darwish bikin pertahanan Filipina kelabakan. Takjub Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23. Legend Malaysia ini justru takut Malaysia U23 tersingkir oleh skuad Garuda. Respon sangat mengejutkan Erick Thohir usai melihat hasil laga Indonesia U23 kontra Filipina U23. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Malaysia U23 auto ketar-ketir walau menang telak 7-1 atas Brunei Darussalam U23 pada laga sore tadi. Pasalnya skuad Garuda tampil beringas saat menghadapi timnas Filipina U23 malam tadi. Ya, laga kedua timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025 mempertemukan skuad Garuda Muda kontra timnas Filipina U23 baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut, kedua negara tampil all-out demi meraih tiket lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Di bawah komando Gerald van den Berg, arsitek asal Belanda tersebut kembali menurunkan 11 pemain utama pilihannya untuk menghadapi anak asuh Gareth Mapperson. Nama-nama yang sempat duduk di bangku cadangan saat kontra Brunei kini menjadi pilihan utama Gerald van den Berg. Hampir 60% pemain baru menjalani debutnya pada laga malam tadi. Sebut saja nama seperti Hoki Caraka yang menggantikan posisi Jens Reven di sektor penyerangan. Kakang Rodianto hingga Arkan Kakak dimainkan sejak menit pertama laga. Sementara timnas Filipina datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melumat timnas Malaysia 2-0. Jalannya pertandingan babak pertama. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tampil lebih dominan di babak pertama laga. Laga baru berjalan 8 menit, gawang timnas Filipina hampir saja dijebol oleh Raihan Hanat. Berawal dari tusukan skill individu yang diperagakan Raihan, dirinya melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun sayang, kiper lawan masih dapat membaca arah tendangan bola. Gempuran skuad Garuda berlanjut pada menit ke-12 saat Arkan Fikri mencoba melakukan sepakan kerasnya. Namun sayang bola belum memenuhi sasaran. Lini pertahanan timnas Filipina benar-benar digempur habis-habisan oleh skuad Garuda. Namun pemain belakang hingga kiper lawan tampil cukup baik menutup pergerakan pemain Indonesia. Skuad Garuda mendapatkan gol spektakulernya pada menit ke-22 lewat aksi lemparan jauh Robby Darwish. Berawal dari lemparan jauh Robby Darwish ke arah kotak 12 timnas Filipina, bola yang gagal diantisipasi justru masuk ke dalam gawang sendiri oleh tandukan Jaime Rosquillo. Skuad Garuda unggul 1-0. Di sisa waktu pertandingan babak pertama tidak ada tambahan gol tercipta, dan skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Laga kedua timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 menghadirkan satu pertanyaan besar. Siapakah yang akan tetap mengisi line up utama? Dan siapa yang akan tersisi? Pelatih kepala Gerald van den Berg membuka peluang untuk melakukan rotasi pemain saat menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam ini. Usai kemenangan telak atas Brunei Darussalam dengan skor mencolok, Gerald van den Berg menegaskan bahwa tidak ada jaminan starter tetap dalam skuadnya. Ia menekankan pentingnya kebugaran dan kebutuhan taktik sebagai dasar utama dalam menentukan susunan pemain. Satu nama yang menjadi sorotan adalah nama Jens Reven. Penyerang keturunan Belanda itu mencuri perhatian dengan mencetak 6 gol di laga debutnya. Namun Gerald van den Berg masih memantau kondisi kebugarannya usai mengalami sedikit gangguan otot. Di sisi lain, peluang striker Hoki Caraka untuk tampil sebagai starter juga masih terbuka lebar. Namun Gerald van den Berg belum memastikan apakah Hoki Caraka akan menggantikan Jens Reven atau dimainkan bersama. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Altaf Indi, hingga Firman Juliansyah masih menunggu kesempatan dari bangku cadangan. Dengan hanya 2 tim teratas yang lolos dari fase grup ke semifinal, Gerald van den Berg kemungkinan besar akan memainkan strategi campuran antara menjaga intensitas serangan dan menghindari cedera pemain kunci. Selain itu, laga malam ini akan menjadi partai menentukan bagi kedua tim. Untuk diketahui, di grup A terdapat 4 negara, sedangkan di grup B dan grup C hanya berisikan 3 negara. Nantinya kemenangan dari tim terbawah di grup A tidak dihitung untuk perhitungan lolos sebagai runner-up terbaik. Pelatih tim U23 Gerald van den Berg menyatakan, di grup ini cukup aneh. Biasanya, kata Gerald, setiap tim bermain dalam waktu yang sama dengan 3 pertandingan. Karenanya, laga kontra Brunei Darussalam U23 seperti tidak begitu berarti bagi tim. Sedangkan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia
Disebut Gerald, tidak banyak perbedaan secara kualitas. Gerald menyebut sudah melihat tim lawan dengan beberapa pemainnya bermain di luar negeri. Di sisi lain jelang laga malam ini, Timnas Filipina U23 memiliki modal bagus jelang menghadapi Timnas Indonesia U23. Pada laga pertama grup A, tim yang dijuluki The Askal tersebut mampu mengalahkan Timnas Malaysia U23 dengan skor 2-0. Rasa percaya diri tinggi tengah menyelimuti para pemain Timnas Filipina U23. Kondisi mental itu diiyakan sang pelatih kepala, Gareth McPherson. Rasa percaya diri di Timnas Filipina U23 memang sedang bagus. Namun McPherson juga mengingatkan anak-anak asuhannya untuk tetap membumi dan paham siapa lawan yang akan dihadapi. Saat ini Timnas Filipina U23 menduduki posisi kedua klasemen sementara grup A. Mereka hanya tertinggal selisih gol dari Timnas Indonesia U23. Lebih lanjut, McPherson tidak mau terlalu membahas Timnas Indonesia U23. Ia lebih suka membahas persiapan yang dilakukan oleh pasukannya. Kemenangan memupuk rasa percaya diri. Itu tidak bisa dipungkiri. Kami punya banyak pemain yang baru pertama kali bermain di level seperti ini. Jadi pergi bertanding dan menunjukkan sikap yang positif. Seperti yang kita bicarakan di awal kedatangan mereka. Menunjukkan sikap yang apik dan juga positif. Saya pikir itu akan meningkatkan kepercayaan diri kami. Jadi saya berharap tim ini memiliki kepercayaan diri. Tetapi tidak hanya itu, melainkan menjadi sebuah tim yang paham kualitas lawan yang akan kami lawan, kata McPherson. Timnas Indonesia U23 akan memainkan pertandingan kedua Piala AFF U23 dengan menghadapi Filipina pada Jumat malam ini. Gerald Vandenberg memberikan kabar terkini soal kondisi Jens Revan. Pada pertandingan pertama, Jens Revan tampil apik dengan mencetak 6 gol saat skuad Garuda Muda menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam. Namun di laga tersebut ia tampak mengalami cedera. Gerald Vandenberg menjelaskan bahwa kondisi Jens Revan kini sudah membaik. Striker anyar Bali United itu sudah siap diturunkan di pertandingan kedua melawan Filipina. Gerald Vandenberg juga menjelaskan bahwa ia terus mematangkan tim untuk pertandingan ini. Ia ingin para pemain bisa tampil solid dan meraih kemenangan. Jens Revan mengalami masalah cedera, masalah pada ototnya. Tetapi kondisi dia sudah mulai membaik. Jadi seharusnya kami bisa memainkannya dari awal pertandingan. Fokus kami adalah mencari tahu bagaimana permainan mereka dan bagaimana permainan yang harus kami terapkan. Jadi itu adalah fokusnya untuk solid di pertandingan malam ini. Kami punya tim yang sangat bagus. Kami mengetahui itu, kata Gerald Vandenberg. Di sisi lain menyoal hasil fantastis saat laga kontra Brunei Darussalam. Meskipun 8-0 adalah margin yang luar biasa, Brunei bukan lawan sepadan secara kompetitif. Skor ini lebih mengungkap kesenjangan tingkat kompetisi daripada kualitas maksimal Garuda Muda. Pasalnya, penguasaan bola mencapai 84% dengan 28 tembakan dan 14 on target. Namun catatan ini hanya berlaku untuk laga satu arah, bukan duel seimbang. Sehingga aspek yang perlu diperbaiki adalah kemampuan bertahan dan transisi ketika menghadapi tim kuat, bukan hanya menyerang. Ketika nanti menghadapi Filipina atau Malaysia, skema serupa harus diuji kembali. Kemenangan besar mengesankan, namun belum menguji sistem pertahanan dalam situasi nyata. Brunei hanya menghasilkan 3 tembakan sepanjang laga, mengindikasikan bahwa lini belakang Garuda Muda minim diuji. Padahal di turnamen selanjutnya, kontra Filipina dan Malaysia, cenderung memberikan tekanan balik. Maka pada laga berikutnya, Timnas Indonesia U23 harus memprioritaskan pertahanan yang kompak dan juga transisi cepat. Bermain dengan isian pemain dari menit awal hingga akhir memberikan kelelahan tersendiri. Sebagian besar pemain starter tampil 90 menit dengan pergantian baru di paruh kedua. Padahal, turnamen padat menuntut rotasi efektif. Kondisi seperti ini sangat berbahaya dalam pertandingan selanjutnya, terutama melawan tim dengan intensitas tinggi. Tim pelatih perlu menerapkan sistem rotasi yang memastikan fisik tetap prima sepanjang pertandingan dan juga turnamen. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.